Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jafrinaldo, perwakilan atau delegasi dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saudara-saudara sekalian, pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang keselarasan antara Islam dengan ideologi Pancasila. Islam merupakan agama yang universal, mencakup dan mengatur seluruh sisi kehidupan manusia. Tidak hanya mengatur masalah ibadah, hubungan antara manusia dengan Tuhan, kan tetapi lebih daripada itu, Islam mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, atau yang lebih kita kenal dengan muamalah. Dalam penafsiran Islam yang menyeluruh sebagai agama yang utuh, telah menimbulkan perbedaan pendapat secara filosofi dan histori, secara ideologi dalam hubungannya dengan negara. Perbedaan pendapat ini sudah muncul sejak awal kemerdekaan ketika perumusan landasan dasar negara atau kita kenal dengan Pancasila, sebelum pada akhirnya Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959. Perbedaan pendapat dan pandangan terhadap agama dan Pancasila tidak hanya di tatanan negara, akan tetapi juga muncul pada tatanan masyarakat yang menganggap bahwa Pancasila sebagai landasan negara yang sudah final, dan sebagian menganggap Islam sebagai landasan bernegara yang Al-Quran dan hadis merupakan dasar dari landasan tersebut. Perbedaan pemahaman pandangan antara Islam dengan hukum negara atau dengan Pancasila sampai saat ini masih menjadi perdebatan di antara beberapa kalangan, di mana sebagian golongan membenarkan jika asas Pancasila sudah benar dan sudah final menjadi landasan negara. Kan tetapi sebagian golongan lain berpendapat kalau agama Islamlah yang menjadi landasan bernegara yang pas untuk negara yang mayoritasnya menganut agama Islam. Cukup menarik jika hal ini dikaji dan dibandingkan lalu diselaraskan antara Islam dengan Pancasila, antara aturan-aturan dalam Islam dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Dengan itu kita akan menemukan apakah ada benturan-benturan yang terdapat di dalam sila-sila Pancasila dengan aturan-aturan yang diatur di dalam agama Islam. Baik, langsung saja untuk sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Perdebatan muncul pada sila pertama Pancasila ini menjadi pertanyaan yang tersendiri. Tuhan yang dimaksud dalam sila pertama ini siapa? Apakah Tuhan di dalam agama Islam atau Tuhan di dalam agama-agama lainnya? Benar sekali, karena di Indonesia menganut banyak agama. Ada beberapa agama yang memang resmi dan diakui secara undang-undang itu dianut di dalam negara Indonesia. Jadi mengapa di Pancasila sila pertama itu dikatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa? Karena berdasarkan dengan keragaman agama yang ada di Indonesia, itu negara Indonesia menganut banyak agama. Tidak cocok jika nantinya di sila pertama itu dikatakan bahwasanya sila pertama merupakan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Untuk sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebenarnya dalam sila kedua Pancasila ini tidak menimbulkan terlalu banyak perdebatan, karena tujuan dari negara sama-sama kita ketahui, yaitu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, tidak memandang apakah dia kaya ataupun miskin, ataukah dia
tua ataupun muda itu tetap sama di mata hukum dan di mata negara. Begitu pula di dalam Islam, berkeadilan itu sangat dijunjung tinggi di dalam agama Islam itu sendiri, baik adil dalam lingkup kepemimpinan atau adil dalam bentuk kenegaraan. Selanjutnya sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Tidak ada yang menginginkan perpecahan, termasuk agama dan negara. Semuanya menginginkan persatuan. Hanya saja beberapa oknum yang menjadi provokator akan sebuah perpecahan, di mana Islam sedang dibenturkan dengan negara sehingga bermunculan opini-opini mengenai ketidaksesuaian antara agama dengan negara. Padahal negara Indonesia bertujuan menyatukan seluruh masyarakat Indonesia yang begitu beragam, baik dari etnis, adat, suku, dan budaya. Demikian pula Islam yang menjunjung tinggi rasa persatuan dan toleransi terhadap non-muslim atau agama lain. Jadi di dalam sila ketiga ini persatuan Indonesia tepat sekali dan beriringan dengan Islam yang menjunjung tinggi rasa persaudaraan atau ikhwah Islamiyah. Sila keempat dalam Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini penulis juga memandang bahwa tidak adanya benturan antara Pancasila dengan agama, karena di mana dalam Islam itu sendiri dianjurkan untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah terciptanya keadilan dalam suatu pemutusan permasalahan melalui musyawarah, seperti yang pernah disejarahkan dalam sebuah hadis ketika permasalahan yang terjadi di masa Rasulullah SAW, yaitu ketika 4 suku ingin meletakkan batu Hajar Aswad. Ketika itu maka dilakukanlah musyawarah, diletakkan batu itu di atas selembar kain, lalu dipegang sudut-sudutnya oleh 4 suku, dan alhamdulillah mereka dapat meletakkannya secara bersama-sama. Makanya pada sila keempat ini tidak ada benturan dengan Islam. Bahkan Islam itu sendiri sangat menjunjung tinggi rasa musyawarah dalam memutuskan perkara atau masalah. Yang terakhir itu sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sila kedua Pancasila, di mana Islam menjunjung rasa keadilan. Seperti dalam sejarahnya, Islam tetap adil meskipun bukan kepada golongan tersendiri. Bahkan ditegaskan bahwa Islam akan menghukum penganutnya jika tidak bisa berlaku adil terhadap Muslim ataupun non-Muslim. Demikian pula dalam konsep kenegaraan, keadilan menjadi salah satu tujuan negara Republik Indonesia. Jadi saudara-saudara, dari uraian di atas penulis membuat kesimpulan bahwa tidak ada yang salah dan tidak ada benturan antara Islam dan Pancasila atau Islam dan agama. Hanya perlu penajaman pemikiran dan menggali lebih dalam lagi tentang filosofi dan historis kenapa Pancasila itu terdapat 5 sila dan hal-hal apa yang terkandung di dalamnya. Tidak mudah untuk langsung menjustifikasi bahwasanya Islam dan Pancasila itu memiliki benturan dan permasalahan dan tidak ada kecocokan. Perlu dikaji lebih dalam lagi dan perlu ditelusuri lebih jauh lagi. Jadi mungkin itu saja yang dapat disampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.